Silakan kita beri salam 5 orang kiri dan kanan, katakan Tuhan baik dan selamat hari Minggu. Sudah 5 orang? 5 boleh, lebih boleh saudara ya. Siapa? Boleh naikin dikit? Suaranya naikin dikit. Iya. Oke, selamat hari Minggu saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang baik di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani pada hari Minggu ini dan kepada semua jemaat yang begitu setia beribadah dan kita memuji menyembah nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yakobus. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik kalau misalnya saudara belum pernah membaca Alkitab secara urutan. Nah, kalau misalnya saudara lihat di Alkitab saudara, Yakobus itu di perjanjian lama atau baru? Di perjanjian baru, saudara. Nah, jadi silakan perjanjian baru Yakobus itu hanya 5 pasal. Jadi kalau misalnya saudara baca dengan cepat, itu 15 menit selesai. Tetapi kalau misalnya saudara pelajari dengan baik-baik, maka saudara akan menemukan hal-hal yang indah yang bisa kita pelajari bersama. Kelihatannya jauh banget saudara ya. Di sini masih kosong ya. It's okay ya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dan tema hari ini adalah bertahan menghadapi pencobaan. Bertahan menghadapi pencobaan. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara melihat ada kata-kata yang saya kuningkan, ya, saya kasih highlight warna kuning, itu artinya adalah fokus diskusi atau pembacaan penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca sama-sama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu, ini yang paling bahaya saudara, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya saudara tadi perhatikan di ayat pertama, itu di ayat ke-12, itu ada muncul kata tahan 2 kali saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah, saudara sekalian, orang yang bertahan di dalam setiap kesukaran dan kesulitan di dalam hidupnya, Tuhan itu menjanjikan 2 berkat. Oke? 2 berkat saudara sekalian. Berkat yang pertama itu adalah berkat sekarang. Berkat yang kedua itu akan saudara dapatkan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, kita bahas satu-satu saudara sekalian. Berkat sekarang itu adalah berbahagia. Blessed, loh kok menghadapi pencobaan, bertahan dalam pencobaan kok berbahagia. Nah, saudara sekalian, berbahagia di sini bukan artinya saudara itu happy, senang karena saudara dapat hadiah dan lain sebagainya, bukan saudara sekalian. Tetapi bahagia di sini adalah menggambarkan orang yang lepas dari segala kesulitan dan kesukaran dan juga
di kekhawatiran yang ada di dalam hidupnya sehari-hari, saudara sekalian. Jadi, waktu dia menghadapi kehidupan, dia menghadapi kesulitan, dia merasa tenang-tenang aja. Kenapa saudara sekalian? Karena ini. Karena dia percaya bahwa di setiap napas dan keadaannya berada di dalam tangan Sang Pencipta yang memberikan jaminan tersebut. Saudara sekalian, maka saudara melihat ada orang Kristen yang baru jatuh dari sepeda, dia sedih dan gak mau ke gereja. Tetapi saudara, ada orang Kristen yang baru rumahnya kebakaran, tetapi dia tetap ke gereja. Kenapa? Karena ini saudara, bahagia ini. Karena kehidupan dia tidak dipengaruhi oleh situasi kehidupan yang di luar kehidupan dia, tetapi kehidupannya itu dipengaruhi oleh situasi yang ada di dalam hatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, itu tadi berkat hari ini, yaitu berbahagia. Sekarang berkat yang kedua adalah apa? Ini saudara sekalian, mahkota kehidupan. Tadi firman Tuhan mengatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan, dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah saudara sekalian, kalau misalnya kita waktu kecil atau kita sebagai orang tua, kita seringkali memberikan janji kepada anak-anak kita. Misal, kalau misalnya nanti kamu sudah ujian final, kamu lulus, maka papa atau mama akan menjanjikan hadiah ini atau hadiah itu. Nah saudara, sama. Apabila kita sudah, nah kata sudah ini sangat penting, artinya saudara itu sudah melewati berbagai ujian yang saudara hidupi dan saudara lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu melihat bahwa engkau adalah orang yang setia. Maka pada waktu itu Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan. Nah saudara sekalian, kenapa Yakobus itu menggunakan kata mahkota? Karena kata mahkota itu pada zaman Tuhan Yesus itu sangat umum di dalam kehidupan dan juga di dalam kekaisaran Roma. Karena banyak orang pada waktu itu melihat ketika jenderal mereka menang dalam peperangan, maka ada satu posisi di mana jenderal yang menang itu akan menghadap kaisar dan kaisar itu akan memberikan mahkota yang dari bunga, dari daun, dan tergantung dia mengalahkan berapa dan wilayah yang jumlah orangnya dikalahkan. Nah saudara sekalian, ketika Yakobus melihat ini, dia memiliki satu kepentingan buat kehidupan kita. Waktu kita sedang bertahan di dalam pencobaan, maka kita juga pasti akan mendapatkan mahkota. Nah sekarang mahkota yang dimaksud itu adalah apa? Mahkota yang dimaksud itu adalah lambang kesuksesan rohani, ya saudara sekalian, yang diberikan oleh Raja Semesta kepada mereka yang tetap beriman di tengah penderitaan dan godaan. Sekarang saudara saya tanya, saudara mau nggak dua berkat ini? Wah kurang kenceng nih, mau nggak? Mau saudara sekalian. Bayangkan saudara nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu katakan engkau adalah hambaku yang setia, anakku yang setia, terimalah mahkota kehidupan. Jadi ada satu legitimasi dari Tuhan bahwa engkau adalah hamba yang setia. Nah saudara sekalian, kalau misalnya kita mau mendapatkan berkat ini, yaitu berkat bahagia dan juga berkat mahkota kehidupan saudara sekalian, maka ada caranya. Tuhan itu, Yakobus itu memberikan caranya supaya kita itu bertahan terhadap ujian dan pencobaan yang kita alami. Yang pertama ini saudara sekalian. Saudara mesti ingat, ketika saudara dicobai, janganlah kita menyalahkan Tuhan. Di saat kita mengalami pencobaan, kenapa saudara? Karena Tuhan itu adalah suci. Dan di dalam hakikat dia, di dalam dirinya itu tidak ada kejahatan. Tidak ada maksud jahat, tidak ada dosa. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu
di dalam hakikinya, di dalam hakikatnya dia tidak akan mencobai manusia. Tetapi saudara sekalian, tadi yang kita sudah baca di ayat ke-14, bahwa setiap manusia itu dicobai oleh keinginan dirinya sendiri. Nah saudara sekalian, apa sih maksudnya dicobai? Dicobai itu artinya kita digoda untuk berbuat dosa dengan janji satu kesenangan ataupun keuntungan. Saudara, biasanya kalau pencobaan di awalnya itu senang, saudara. Tetapi kemudian di akhirnya itu kita bisa melihat, wah ternyata saya salah langkah nih. Nah saudara sekalian, ketika kita tahu bahwa keinginan diri kita dan ketika kita dicobai, kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, maka kita harus waspada saudara sekalian. Kita tidak boleh meremehkan daya pikat dari dosa. Nah jadi kita sebagai orang Kristen gak boleh begini nih saudara. Ya, kita gak boleh bilang, gampang lah, saya pasti bisa melewati itu. Jangan saudara. Kalau saudara tahu, saudara lemah dalam satu hal, saudara itu harus menyingkir dari dosa itu. Misal, saudara tahu misalnya saudara itu suka nyontek misalnya. Ya kalau misalnya saudara suka nyontek, jangan duduk dengan teman yang suka memberikan nyontek atau minta nyontek kepada saudara. Ini contoh. Kalau misalnya saudara sedang mengalami kesulitan-kesulitan ini saudara sekalian, makanya saudara itu harus menghindari dari peristiwa-peristiwa itu supaya saudara itu tidak masuk semakin terjerumus ke dalam daya pikat dosa. Nah saudara sekalian, di dalam Alkitab itu ada salah satu murid Yesus yang dia juga akhirnya jatuh ke dalam dosa dan dia tahu bahwa keinginannya itu dia tidak bisa kalahkan, yaitu Yudas Iskariot. Nah saudara sekalian, Yudas Iskariot itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, kita tahu ceritanya bahwa Yudas Iskariot pada akhirnya dia itu mengkhianati Yesus. Siapa sih Yudas Iskariot ini saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yohanes 12 ayat 6, di situ ada kata-kata yang mengerikan saudara. Ternyata Yohanes waktu menuliskan ini, dia tahu bahwa Yudas selama ini dia mencuri uang dari kas perjalanan Yesus. Nah saudara sekalian, ingat, waktu kita mengikut Yesus, kita itu gak boleh memiliki motivasi yang salah. Kita tidak boleh memiliki motivasi untuk kepentingan diri saya sendiri. Kalau misalnya kita mengikut Yesus, kita pergi ke gereja dengan motivasi yang salah, dengan motivasi kepentingan diri kita sendiri, saudara sekalian, waktu kepentingan atau motivasi kita tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa. Kita akan menyalahkan orang lain. Kita akhirnya menyalahin Tuhan, saudara sekalian. Nah jadi saudara ingat, akar sesungguhnya dari segala pencobaan itu adalah terletak di dalam diri kita sendiri saudara. Jadi saudara yang tahu sebenarnya saudara itu lemah di mana. Ada saudara yang lemah di suka marah-marah. Ada saudara yang lemah di dalam dendam. Ada saudara yang lemah misalnya suka ngomongin orang. Nah saudara sekalian, tadi di ayat yang terakhir yang tadi di pembacaan kita, di ayat 15 maksud saya, ingat saudara bahwa ketika keinginan jahat itu dibuahi, itu akan melahirkan dosa. Dan dosa itu jika sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah godaan itu yang berupa kejahatan sangat mengerikan saudara. Saya kasih contoh. Saudara sekalian, jika seseorang yang membiarkan dosa di dalam dirinya, dosa suka fitnah, dosa suka gosip, menyebarkan berita-berita yang tidak baik, maka dia akan tergoda dan terpikat menjelekan orang lain untuk menghancurkan orang yang dia tidak suka. Nah saudara sekalian, kita udah paham nih, bahwa ketika kita digoda, ya, waktu kita mengalami pencobaan, kita mesti ingat bahwa pencobaan ini bukan dari Tuhan. Dan satu poin lagi adalah kita tahu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami ternyata itu dari diri kita sendiri.
yang dimana kita harus melepaskan dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Nah, caranya bagaimana saudara sekalian? Bagaimana caranya supaya kita menghadapi pencobaan? Yang pertama ini saudara, kita itu harus menghidupi buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Kalau misalnya saudara nanti di rumah lihat Galatia 5, berjalanlah bersama, hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Wah, saya suka sekali dengan bahasa Inggrisnya. Walk by the Spirit. Artinya saudara itu berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya sudah berjalan dengan pimpinan Roh Kudus? Saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Saudara Charlie Kirk waktu terakhir dia itu memberikan 3 poin yang sangat bagus tentang membaca Alkitab. Baca Alkitab, lalu dapatkan pesan itu engkau hidupi dan kemudian beritakan kepada orang lain. Ulang ya. Pertama, saudara baca Alkitabmu. Saudara dapatkan pesan yang dari Alkitab yang kau baca. Yang ketiga, sebarkan kepada orang lain. Nah saudara sekalian, ketika engkau baca firman Tuhan, engkau mendapatkan pesan itu, pertama you harus untuk dirimu sendiri, baru kepada orang lain. Nah yang kedua saudara itu ketika berada saat teduh bersama dengan Tuhan, saudara itu harus jujur di hadapan Tuhan. Saudara itu harus menilai diri kita sendiri yang benar di hadapannya. Apa maksudnya? Kalau misalnya saudara tahu, saudara ini tukang gosip ya. Gosip itu digosok makin sip. Ya saudara ya. Kalau saudara ini tukang gosip, saudara itu jujur sama Tuhan. Tuhan, saya ini tukang gosip. Ya, saya tahu ini kelemahan saya. Tetapi saya ingin dipakai sama Tuhan untuk menjadi gospel, bukan gosip lagi. Saudara ingin memberitakan Injil Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara di hadapan Tuhan, di dalam saat teduh saudara baca Alkitab, saudara tidak jujur di hadapan Dia, maka saudara itu tidak akan ada transformasi. Saudara akan hidupnya sama aja, flat. Tetapi, kalau misalnya saudara menilai dirimu dan kau tahu bahwa ini ada kelemahan saya, saudara jujur di hadapan Tuhan dan minta Tuhan, Tuhan saya ingin diubah dari kelemahan saya yang ini, maka itu transformasi ada bersama dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, jangan FOMO. Apa FOMO bahasa kepanjangannya? Apa? Fear of missing out. Nah saudara sekalian, ternyata yang FOMO ini itu bukan hanya terjadi di kalangan anak muda, saya juga masih muda ya. Terjadi juga di kalangan orang dewasa, saudara sekalian. Nah FOMO ini menyebabkan orang itu jatuh ke dalam berbagai godaan dan pencobaan, sehingga ia makin deep di dalam kehidupan berdosa. Saudara, biasanya FOMO itu dimulai dari media sosial. Saya tidak melarang saudara melihat media sosial. Media sosial banyak yang bagus saudara ya, banyak berita-berita yang bagus. Tetapi ingat saudara, media sosial itu dicampur dengan iklan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang negatif yang saudara harus saring. Nah saudara, kenapa orang itu suka FOMO? Ya, karena terlalu banyak lihat media sosial. Pikiran kamu, pikiran saya, pikiran kita semua itu dibanjiri dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Jadi saudara sekalian, saudara ingin tampil beken, saudara ingin tampil lebih modern, saudara ingin tampil lebih hebat dengan melihat orang itu, maka saudara akan jadi FOMO. Ya, saudara ingin mengikuti tren-tren tertentu. Nah saudara sekalian ingat, Tuhan itu menciptakan kita sudah lengkap dan perfect. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara sudah dipulihkan, saudara sudah diampuni dosanya, saudara itu sudah perfect di hadapan Tuhan. Jadi jangan cari perfect yang lain saudara sekalian. Tapi saudara harus mencari perfect di dalam Tuhan. Saudara, FOMO juga diakibatkan oleh saudara mengikuti event-event tertentu yang membuat saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu friendship yang menjerumuskan. Saudara sekalian, hati-hati. Kenapa kita terkadang jatuh ke dalam pencobaan? Karena kita masuk ke dalam friendship yang menjerumuskan kehidupan kita. Udah lu ngapain ke gereja, masa hari Minggu kan, hari Minggu ada berapa banyak dalam 1 tahun? 52 ya? Hah? 56 ya? Udah hari Minggu kan ada 56, 52 apa 56? 52 ya? 52, ada 52 saudara.
Udahlah 2 kali hari Sunday nggak usah ke gereja, yuk kita pergi jalan-jalan. Hati-hati saudara, itu teman yang menjerumuskan. Ingat, 1 kali, 2 kali, pasti jadi 10 kali. Nah saudara kita harus belajar supaya kita bisa menghadapi pencobaan dan carilah teman-teman yang menguatkan saudara. Di ICCC kita ada iConnect, kita ada small group, ya kita ada teman-teman yang mengingatkan kita terus supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan dan kita bisa menjadi muridnya. Ini yang terakhir saudara. Temukan rasa aman dan makna sejati di dalam Tuhan. Ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus paham bagaimana saudara bisa menemukan hidupmu di dalam Tuhan. Saudara harus menemukan apa tujuan kamu di dalam Tuhan. Ketika saudara bisa menemukan tujuanmu di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan bergeser kepada yang lain. Kenapa? Karena engkau udah firm bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan bergeser kepada yang lain. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan kecil yang berusaha masuk ke dalam pikiranmu, masuk di dalam hatimu, maka sorry ya, saya udah ada Tuhan. Saya tidak akan bergeser kemana-mana. Nah saudara sekalian, ketika kita berusaha melakukan 4 hal ini, percaya saudara, maka saudara akan mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka hidup kita itu akan ditransformasi oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, ada hal yang menarik. Kalau misalnya tadi kita baca di ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Saudara, kadang kalau misalnya kita masuk ke dalam pencobaan, kita jatuh ke dalam pencobaan, pikiran kita bisa sesat loh saudara. Ya, kita itu bisa dibutakan dengan kebaikan Tuhan. Nah saudara, sebenarnya kata janganlah sesat ini, saya suka bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu adalah do not be deceived. Artinya saudara itu jangan sampai ditipu dengan pencobaan. Bagaimana saudara supaya saudara bisa makin kuat dan makin firm di dalam Tuhan, saudara itu tidak akan mudah digoyahkan dengan pencobaan. Adalah cara ini saudara. Saudara harus menyoroti sifat baik Tuhan dan perannya sebagai sumber segala berkat. Nah saudara, janganlah sesat ini adalah satu himbauan kepada kita sebagai orang percaya, kita itu nggak boleh tertipu dengan menganggap Tuhan itu sebagai sumber kejahatan. Ingat saudara, kesulitan apapun yang kau alami, kesukaran apapun yang saudara alami, jangan menganggap itu sebagai dari Tuhan. Tadi yang di awal yang sudah saya jelaskan, karena Tuhan itu adalah suci. Dan ingat saudara, bahwa tujuan godaan itu untuk menghancurkan kita. Saudara, saya tanya, kalau dicobai itu berdosa gak? Dicobai berdosa gak? Enggak saudara sekalian. Jadi kalau misalnya saudara dalam kehidupan kekristenan saudara sedang dicobai, saudara itu tidak berdosa. Tuhan Yesus dicobai loh, dia tidak berdosa. Tetapi ketika engkau dicobai, dan engkau membiarkan keinginan dosamu, dan akhirnya dosa itu bisa membuat orang lain dirugikan, apalagi dosa itu menjadi matang, itu namanya berdosa. Jadi saudara sekalian, Allah itu baik, Allah itu berdaulat, dan ia tidak akan mengirimkan sesuatu yang jahat ke dalam hidup kita, karena ia hanya memberikan pemberian yang baik. Nah jadi saudara sekalian, kita tuh jangan terpancing oleh umpan setan. Ya setan suka bilang begini saudara sekalian. Kalau saudara capek, saudara pegel gitu ya, saudara lagi mumet, saudara lagi stres. Jika Allahmu baik dan penuh kasih, mengapa engkau membiarkan hidupmu susah? Pernah gak saudara ada bisikan gitu dalam hati? Saudara capek sekali ya, tetapi ada bisikan itu. Nah lalu ada kata seperti ini saudara. Jika Tuhan itu maha kuasa, seharusnya kan ia dapat menghentikan dan menjauhkan kamu dari segala pencobaan. Nah saudara, nanti kalau saudara menjadi orang tua, saudara akan mengerti apa yang ingin saya sampaikan ini. Saudara, biasanya orang tua itu menginginkan anak-anaknya dari kecil, dia semakin bertumbuh dan semakin dewasa, itu akan menjadi independen. Betul nggak orang tua? Betul bukan? Nah waktu
orang tua mendidik anaknya menjadi independen, maka anaknya itu akan dididik untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang waktu membiarkan anak-anak kita menyelesaikan masalah kehidupan, kita nggak tega, saudara sekalian. Hati kita tuh kayaknya miris gitu ya. Tetapi di pikiran kita, di logik kita, no, saya harus strong. Biarkan dia menyelesaikan masalah dia sendiri. Biar dia menjadi orang sukses ke depannya waktu dia nanti akan meninggalkan rumah ini dan dia harus berdikari sendiri. Nah sama saudara sekalian, kalau misalnya prinsip ini saudara paham, maka sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu membiarkan kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan supaya iman dan karakter kita itu semakin strong. Nah saudara sekalian, ingat bahwa Tuhan itu adalah pemberi yang baik. Nah saudara sekalian, dari perspektif dan rencana Allah yang kekal dan maha bijaksana, bukan dari sudut pandang kita yang berdosa. Jadi saudara harus punya pemikiran dan ide ini. Waktu kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita yang terbaik, itu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Nah jadi saudara, untuk menghindari tipu daya dalam pencobaan, saudara harus teguh dan harus tetap percaya dengan kebaikan Allah. Nah saudara, kalau misalnya saudara membaca kitab Kejadian 1, itu ada satu cerita yang sangat menarik. Kejadian 1 itu ayatnya 1 sampai 31. 1 sampai 25 itu menceritakan dan menuliskan tentang penciptaan saudara sekalian. Dari hari pertama sampai hari yang kelima. Tetapi di ayat yang ke-26 sampai ayat 31, Allah itu secara khusus ya menuliskan tentang apa yang dia lakukan menciptakan manusia. Nah, kalau misalnya saudara perhatikan waktu dia menciptakan hari pertama sampai hari kelima, Allah katakan semua baik, semua baik, semua baik. Tetapi waktu dia menciptakan manusia di ayat yang ke-31, ini sungguh amat sangat baik. Saudara, di hari yang ke-6 adalah Allah menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, pertama kali di Taman Eden, dia itu sudah memberikan segala sesuatu yang supaya manusia itu bisa nikmati. Tetapi saudara sekalian, di pasal yang ketiga di Kejadian, itu ada si penggoda. Namanya si ular, si iblis. Nah saudara sekalian, ingat, kenapa saudara itu harus bersih teguh untuk terus percaya tentang kebaikan Tuhan. Kalau misalnya saudara sampai ragu-ragu tentang bahwa Tuhan itu baik, maka saudara itu akan gampang dibutakan saudara sekalian tentang kebaikan Tuhan. Sama seperti Hawa. Ketika Hawa berjumpa dengan iblis dan iblis itu menggoda dia, di ayat yang ke-4 dan ke-5 pasal 3, iblis mengatakan begini saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati, sebab Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakan buah yang dilarang itu, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah saudara sekalian, ketika iblis menggoda Hawa, Hawa itu hatinya langsung gemeter saudara. Dia bimbang saudara sekalian. Waktu dia menjadi bimbang, matanya dibutakan. Terhadap apa? Terhadap semua pemberian Allah dari penciptaan pertama sampai kelima di Taman Eden yang seharusnya dia bisa nikmati. Dia itu tidak melihat pemberian Allah, tetapi dia fokus dan jatuh kepada godaan. Nah saudara sekalian, di saat kesulitan dan godaan datang, maka mata kita itu akan dibutakan dengan pemberian Allah yang baik. Begini saudara, saat saudara capek dari pekerjaan, saudara pulang ke rumah, bukan menerima sambutan kasih sayang dari keluarga, tapi saudara harus beresin rumah, saudara ya. Saudara capek, belum istri atau anak komplain tentang si ini, si itu nakal, si itu jahat. Nah saudara, waktu saudara di rumah ditelepon sama gereja, jangan lupa ya, hari ini ada latihan. Bagaimana perasaan saudara?
udah capek sekali ya saudara ya, dari pagi sampai malam, lalu terima call dari Coach Stephen ya, jangan lupa ya hari ini latihan ya. Wah, saudara hatinya gimana ya lagi capek-capek, saudara stres ya, nyut-nyutan langsung di belakang, cetut gitu ya. Nah, di saat itu saudara sekalian, saudara banyak sekali anak Tuhan itu menerima bisikan saudara. Tuh kan, Tuhan tidak sayang kamu lagi, Tuhan membiarkan kamu habis-habisan bekerja keras, dan Tuhan itu tidak sayang sama kamu. Tuhan itu kasih kamu capek, gereja itu memanfaatkan kamu. Nah saudara sekalian, ini adalah tipuan dari setan saudara sekalian. Kenapa? Ketika saudara masuk ke dalam tipuan setan, maka mata rohani saudara dibutakan. Nah saudara, seharusnya respon kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi situasi itu adalah, saudara seharusnya bersyukur loh. Kenapa? Pertama, Tuhan itu kasih saudara pekerjaan. Pernah nggak saudara berpikir gitu? Yang kedua, Tuhan itu kasih saudara keluarga. Saya pernah satu kali ketika saya harus pindah dari Amerika ke Indonesia, istri dan anak harus pergi dulu saudara sekalian. Jadi saya 2 minggu di rumah. Saya kesepian sekali saudara sekalian, gak ada keluarga. Dan saya pada poin itu, saya tahu bahwa keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah saudara, ketika kita lupa akan setiap pemberian Tuhan, maka saudara sekalian, kita akan mudah sekali jatuh ke dalam pencobaan dan godaan. Nah saudara, sekarang kita akan lanjut, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, tadi kita sudah bahas, dan diturunkan dari Bapa segala terang. Nah saudara terang dan saudara sekalian, apa maksudnya Bapa dari segala terang? Saudara sekalian, ketika Yakobus itu menuliskan Bapa segala terang, dia itu ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan benda-benda penerang. Di muka bumi ini benda penerang ada berapa? 1, 2, atau 3? Science ada berapa? 2 apa 3? Yang pertama, matahari. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, bintang. Nah saudara sekalian, waktu Yakobus ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu Bapa segala terang, dia itu ingin memberikan satu perbandingan yang sangat indah. Sekarang saya tanya, matahari terhadap bumi, buminya yang bergerak atau mataharinya yang bergerak, mengitari? Bumi. Nah sekarang berarti yang konsisten, yang tetap itu matahari atau bumi? Matahari saudara sekalian. Nah jadi ketika Yakobus itu menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Bapa segala terang, itu Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu konsisten. Tuhan itu tidak berubah. Tetapi yang berubah itu adalah kita, saudara sekalian. Nah jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa segala terang dan Allah itu tidak berubah, saudara mesti ingat ini saudara. Sifat dan tujuan Tuhan bagi anak-anaknya itu tetap dan tidak berubah. Kita dapat percaya kepadanya setiap saat dan dalam setiap keadaan yang sulit. Nah saudara sekalian, menjadi anak sulung. Jadi firman Tuhan mengatakan atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung. Apa sih maksudnya anak yang sulung? Saudara, pada zaman dulu ketika orang mengatakan anak yang sulung atau the first fruit, itu adalah hasil yang paling pertama, yang menjadi satu kebanggaan. Dan dia tahu bahwa dari hasil pertama ini adalah janji pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Jadi the first fruit atau anak yang sulung di dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara sekalian, itu maksudnya adalah apa? Setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita itu adalah kesayangannya Tuhan. Kita itu adalah the first fruit, kita adalah hasil dari di mana kita sudah menang di dalam segala godaan.
Nah jadi saudara sekalian, Allah telah memberikan hidup baru kepada Anda, maka Anda adalah anak sulung. Dalam pencobaan, tujuan Anda seharusnya adalah berbuah baginya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat saudara, setiap kita yang sudah melewati berbagai-bagai pencobaan, kita itu adalah anak sulung Tuhan, dan sudah sepantasnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menang bersama dengan Tuhan, kita itu terus berbuah bagi Dia. Nah saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi sebagai penutup. Saudara, ini adalah Kerry Strug. Ya, Kerry Strug ini salah satu tim dari gimnastik di Atlanta tahun 1996. Nah saudara sekalian, si Kerry Strug ini menghadapi cobaan yang berat dalam kehidupan dia waktu ingin memenangkan medali emas di dalam olimpiade tersebut. Nah pada waktu itu yang terakhir itu adalah si Kerry Strug untuk menampilkan dari semua serentetan gimnastik senam di olimpiade. Ini yang terakhir saudara. Jadi sebelum yang terakhir itu dia punya ankle itu sakit parah. Tetapi di sampingnya pelatihnya itu memberikan satu encouragement. Fokus. Ingat bahwa engkau akan mendapatkan medali emas. Ketika dia tetap fokus kepada pelatihnya dan dia ingat apa kata pelatihnya, dia tetap fokus dan berhasil saudara. Dan akhirnya tim dari Kerry Strug ini mendapatkan medali emas. Nah saudara sekalian, pesan dari firman Tuhan adalah begini. Jika kita merasa tersakiti saudara sekalian, jika kamu merasa tersakiti oleh kesukaran di masa cobaan, maka arahkan fokusmu kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan sedang membentuk dan menyediakan yang terbaik sesuai waktu dan tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Firman ini selesai sampai saat ini Tuhan, namun kami percaya bahwa Roh Kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, itu dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sepanjang kami melewati minggu ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini sudah datang. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan tahu di dalam kehidupan mereka banyak sekali tantangan dan cobaan. Namun kami percaya akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami percaya kepada didikan dan ajaran Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, agar dari setiap pencobaan yang kami hadapi, kami selalu menang bersama dengan Engkau, dan kami terus berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.